Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan siang hari ini kita mengambil tema berkatilah rumah kami. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan memahaminya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu saja sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi dasar renungan singkat siang ini adalah diambil dari Amsal 11 ayat 29 yang bunyinya demikian. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat tadi dengan kita kaitkan dengan topik atau tema hari ini, yaitu berkatilah rumah kami, maka terkesan antara ayat dengan tema sangat bertolak belakang. Satu sisi mengatakan berkatilah, tapi satu sisi mengatakan mengacaukan. Orang yang mengacaukan itu akan menangkap angin, artinya sia-sia, ya. Artinya sia-sia. Bahkan ada dari Alkitab terjemahan masa kini ya kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa maksudnya menangkap angin di sini adalah kehilangan segala-galanya, ya. Jadi justru tidak menjadi berkat gitu ya, tapi malah kehilangan segala-galanya. Namun kalau kita memahami lebih jauh bahwa maksud antara tema dengan ayat pada siang ini itu kita pahami bahwa Raja Salomo dalam nasihat-nasihatnya itu melalui Amsal ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita jangan melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan berkat. Nah, hal yang tidak mendatangkan berkat itu adalah salah satunya adalah mengacaukan rumah tangganya, gitu ya. Jadi kalau keluarga kita kacau, maka berkat itu tidak akan terjadi di dalam rumah kita. Ya. Terus bagaimana supaya berkat itu hadir di rumah kita, ya, berkat Tuhan itu hadir di rumah kita. Tentunya secara umum kita harus menjalankan atau mengimplementasikan apa-apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kita harus melaksanakan firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat dari Amsal sebelumnya, Amsal 10 itu banyak nasihat bahwa yang pada intinya mengatakan bahwa orang yang benar dan orang yang jujur itu akan mendatangkan berkat, ya. Akan mendatangkan berkat di dalam dirinya, ya. Kalau orang dalam rumah tangga itu orang-orangnya diberkati, maka secara otomatis keluarga itu akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pada siang ini selain dari Amsal 10 tadi,
saya mencoba melihat juga dari ayat lain, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang bunyinya demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggot, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi selain menjadi orang yang jujur dan benar tadi, maka sikap selanjutnya adalah kita harus hidup rukun di dalam keluarga itu, kalau keluarga kita mau diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi untuk mendapat atau untuk dapat bersikap dan mempraktekkan rukun di dalam keluarga, maka kita harus menjadi terlebih dahulu orang yang baik, jujur dan benar ya di hadapan Tuhan. Kiranya dengan semangat jujur, benar, dan rukun di dalam rumah tangga, maka keluarga kita selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.